Wanita ini menyuntikkan sesuatu ke dalam anggur. Hari itu adalah hari pernikahannya dan dia akan bertemu dengan suaminya. Seorang gadis kecil berdiri di atas melambaikan kain putih yang bertuliskan, "Suamimu selingkuh." Melihat ini, wanita itu terkejut. Kemudian suami dan saudara perempuannya memeluknya. Namun di belakangnya, suami dan saudara perempuannya berciuman. Sekali lagi, gadis kecil itu menggunakan pecahan kaca untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan suaminya dengan saudara perempuannya. Wanita itu mendorong keduanya menjauh dan hendak marah. Namun gadis kecil itu memberi isyarat, menyuruhnya untuk tidak memberitahu mereka dulu. Saudara perempuannya kemudian berkata kepadanya, "Sebagai saudara perempuanmu, aku membawa anggur hijau segar ini untukmu. Anggur ini berkualitas tinggi, langka, dan istimewa. Makanlah lagi." Gadis kecil itu memberi isyarat lain kepada saudara perempuannya dan menunjukkan cangkir kopi besar dengan tulisan di atasnya, "Jangan makan anggur ini." Pura-puralah pingsan. Kemudian suaminya mulai memberinya anggur. Dia berkata, "Aku akan memakannya sendiri," dan mengambil semua anggur itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba dia berpura-pura pingsan. Saudara perempuannya berkata kepada suaminya, "Apa yang akan kita lakukan jika saudara perempuanku tidak bangun?" Suaminya menjawab, "Itu bukan masalah sama sekali karena istriku tidak penting bagiku. Yang benar-benar penting adalah brankas tempat semua uang disimpan." Suaminya mengangkatnya ke bahunya dan mulai membawanya pergi. Di belakang mereka, dia diam-diam mengeluarkan semua anggur dari mulutnya. Mereka sampai di tempat brankas uang berada. Pria itu bertanya kepada wanita itu, "Bagaimana jika istriku bangun?" Wanita itu menjawab, "Apakah kau yakin Tanya tidak akan bangun? Jangan khawatir, aku memberinya obat yang sangat kuat. Dia tidak akan bangun sampai besok pagi. Dan saat itu kita sudah jauh dengan uangnya." Semua percakapan ini didengar oleh gadis kecil dan wanita itu melalui mikrofon yang tersembunyi di dalam boneka beruang. Wanita itu dengan sedih berkata, "Aku tidak percaya apa yang baru saja kudengar, tapi jangan berpikir kau akan lolos. Aku selalu selangkah lebih maju darimu." Ketika mereka membuka brankas, mereka tidak menemukan apapun di dalamnya. Pria itu berkata, "Istriku menceritakan semuanya kepada pengacaranya. Dia pasti juga tahu tentang brankas itu." Setelah beberapa waktu, mereka sampai di tempat pengacara. Mereka tidak tahu bahwa pengacara itu sudah tahu semuanya. Selama percakapan, pria itu bertanya kepada pengacara tentang brankas. Pengacara itu sengaja memberi mereka lokasi yang salah. Dengan gembira dan bersemangat, mereka bergegas ke lokasi itu. Tiba-tiba, istri pria itu muncul di sana dan berkata, "Jadi kamu berusaha mencuri uangku." Kemudian dia berkata kepada saudara perempuannya, "Aku sudah menduga ini dari suamiku, tapi bukan darimu, saudariku. Aku memberimu cintaku, aku memberimu kepercayaanku, dan beginilah caramu membalasku." Saudara perempuannya menjawab, "Sejak kecil kamu selalu mendapatkan yang terbaik dari segalanya, dan aku hanya mendapatkan sisa-sisanya. Tapi akhirnya, aku menang. Aku mengambil suamimu, dan sekarang aku akan mengambil semua uangmu juga." Dia menjawab balik, "Kamu salah. Kau kalah saat kau memilih untuk tetap bersama pria yang tidak setia, dan aku tidak akan memberitahumu apapun tentang uang itu." Sang suami berusaha memaksa istrinya untuk mengungkapkan di mana uang itu berada. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka berdua. Pengacara dan gadis kecil itu juga datang. Pengacara berkata, "Berkat kecerdasan anak ini, kalian sekarang akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara." Dia menunjukkan kepada mereka chip yang berisi semua bukti yang direkam. Gadis kecil itu berkata, "Bu, kau tidak perlu malu. Kau telah memberi contoh yang sangat baik bagiku. Itulah mengapa aku berani melakukan semua ini. Jangan khawatir, Bu. Kau bukan satu-satunya wanita yang menikah dan bercerai di hari yang sama."